Hai buat teman-teman semua, kembali lagi di channel Terapi Cempaka Hipnotis. Dalam kali ini kita akan membicarakan cinta tak berlogika, sudut pandang hipnotis ya, atau hipnosis ya. Nah, kenapa saya ingin membahas tentang cinta tak berlogika? Jadi, banyak orang yang memang kadang-kadang di antaranya ya, mungkin tidak semua ya, tidak semua, di antaranya sebagian ada yang cinta tidak berlogika. Bagaimana misalkan cinta yang berlogika, yang cinta tak berlogika? Cinta yang berlogika menggunakan akal sehat, ya, menggunakan akal sehat. Terus dengan kehidupannya yang memang ya benar-benar berlogika, gitu ya. Seperti suaminya humanis, suaminya humanis, istrinya humanis, dan bisa menciptakan kebahagiaan bersama. Atau orang yang lagi sedang berpacaran tetapi benar-benar nyambung ya, tanpa ada saling menyakiti. Itu yang masuk dengan cinta berlogika. Nah, kalaupun ada misalkan permasalahan tetapi masih di batas wajar, sekali lagi adalah permasalahan di batas wajar. Jika ada masalah, tidak melanggar seperti kekerasan atau melanggar hukum-hukum yang ada. Nah, itu adalah cinta yang berlogika. Jadi cinta yang sehat, saling memberi, saling pengertian, saling mensupport ya, tanpa terlalu memikirkan egonya masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi di cinta yang tak berlogika. Cinta yang tak berlogika dalam sudut pandang hipnotis. Nah, saya perumpamaan contoh seperti gini ya. Ada seseorang ini saya katakan adalah seorang sosok wanita ya. Saya sebut saja adalah si A ya, dan adalah si prianya adalah si B. Perumpamaan cinta tersebut ialah seperti gini. Ada yang mengatakan apakah cinta itu, katakan bahwa cinta itu buta. Nah, buta dengan hatinya, buta dengan pikirannya, buta dengan gerakan-gerakan dirinya. Nah, pada kondisi si A, itu contohnya ya, si wanita tersebut, nah, dia mengalami kondisi yang jatuh cinta yang sangat bahagia. Kemudian si prianya tersebut adalah tidak komitmen, artinya tidak sesuai dengan harapan. Pada dasarnya ketika mencintai seseorang itu adalah harapan balasan, keinginan yang ingin tercapai, apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Nah, ketika mencintai seseorang tentunya berekspektasi bahwa
dia juga mampu untuk mencintai dan memberi kebahagiaan atau saling membutuhkan ya, saling membutuhkan sisi kehidupan dia, berbagi materi gitu kan. Nah, tetapi jika tidak, istilahnya bisa jadi bertepuk sebelah tangan, ataupun si pria ini hanya berkeinginan ingin kepada sosok wanita ini memperdaya saja. Satu contoh, si wanita ini sudah habis-habisan, misalkan secara materi, secara pikiran, secara tenaga, membantu pria tersebut. Tetapi pria tersebut malah sering menyakiti, malah sering tidak konsisten sesuai harapan dengan si A tersebut. Nah, ini adalah cinta yang tak berlogika. Udah tahu disakitin, tetapi tetap saja mau, gitu kan. Nah, tapi kalaupun cinta semua buta, mungkin tidak akan membedakan, misalkan orang ini misalkan kaya, orang ini misalkan miskin. Ketika ingin bercinta, tetapi dibedakan dengan segi materi, gitu kan, akhirnya gak jadi. Kalau itu cintanya buta, maka ya gak bakalan membedakan materi, tahta, dan segalanya, gitu kan. Artinya yang langsung jadi aja gitu kan. Tapi nyatanya ada juga yang difilter-filter, tapi ada juga yang memang seperti itu. Nah, yang kita bahas adalah yang memang cinta buta atau cinta tak berlogika. Dan pada dasarnya si wanita tersebut adalah wanita, misalkan dianggap dia itu mempunyai pendidikan yang tinggi gitu kan, pendidikan yang tinggi, mengerti gitu kan, sekolah yang tinggi gitu kan. Secara logika, dengan dia pendidikannya yang tinggi, kadang secara logikanya itu lebih besar mengalahkan si logika tersebut. Jadi keinginannya dia, alam bawah sadarnya dia lebih kuat, dominan untuk mendorong untuk mendapatkan si pria tersebut walaupun disakiti. Nah, secara logika sadarnya, logika bahwa merasa dia itu sebetulnya terancam, ya kan, udah disakiti, sering nangis atau dan yang lainnya yang dirugikan, tetapi dia itu tetap gitu kan. Nah, secara dalam sudut pandang hipnotis, bahwa orang ini sedang terjebak dengan perasaan, terjebak dengan perasaan dengan atas nama, terjebak dengan perasaan dengan atas nama cinta. Cinta tersebut adalah satu buah perasaan yang ada dalam pikiran. Nah, cinta adalah kerja otak, sama ya. Cinta adalah kerja otak. Nah, ketika ini bekerja malah akan dominan. Nah, tetapi secara logika sadarnya dia bahwa itu dia merasa dia diserang atau dirugikan, secara itu tuh kayak ya udah gak apa-apa, yang penting aku mah sama dia, nah ini gitu kan. Nah, ada kalanya bisa jadi orang ini luluh, ya kan, balik karena kasihan, langsung ya saling membagi gitu kan. Ada juga yang tetap pada dasarnya karakternya ini lain atau dia mempunyai pilihan yang lain, sehingga
dia bisa jadi terjadi stres, sakit gitu kan, karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Udah bertahun-tahun atau berbulan-bulan habis-habisan, kerugian banyak, dan akhirnya dia, kenapa sih hidup saya begini gitu kan. Nah, akhirnya dia bisa menyalahkan diri sendiri dan menjadi ya sakit-sakitan kepada dia ya. Dan kadang-kadang dia bisa mencap bahwa pria itu sama gitu kan. Nah, kalau sudah begitu dia akan terkurung dengan persepsinya dia sendiri. Nah, ini kan perjalanan tersebut ini kan memakan waktu, misalkan dengan hubungan dia berapa tahun, digitu-gituin terus gitu kan. Nah, itu menumpuk, permasalahannya itu menumpuk, mengakar, sehingga menjadi satu buah belief system. Nah, menjadi bahwa keyakinan bahwa kadang dicap ini harus hati-hati, jangan-jangan pria itu sama gitu kan. Nah, terus ya dia juga lebih berhati-hati bisa jadi, dan banyak menutup diri gitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi kepada dirinya, merasa kesepian, merasa hidupnya seperti hampa. Nah, ketika dia menyalahkan diri sendiri, ini yang cenderung yang akan berbahaya kepada dirinya. Harusnya kan kalau misalkan udah terjadi seperti itu, dia berarti orang ini gak tepat untuk saya, sehingga kelakuannya itu dipertontonkan saat ini gitu kan. Walaupun udah bersama belum tentu bahagia juga gitu kan. Nah, harusnya ada keluar dalam dirinya adalah pikiran-pikiran yang positif, ambil dari hikmahnya ya setiap kejadian itu. Nah, kalau misalkan sudah terbelenggu dalam cintanya tersebut, maka ini harus di-refresh. Artinya belajar menguasai perasaan, sehingga logikanya juga ada main gitu ya. Jangan sampai dia misalkan terjadi serah materi, bisa jadi misalkan dengan dalih pinjam uang atau segala macam sama orang tersebut, tetapi dia yang merasa fine-fine aja gitu kan. Tetapi ketika sudah bubar, dia merasa dirugikan banyak gitu kan. Nah, disinilah logikanya harus jalan. Nah, maka dalam sudut pandang hipnotis tersebut, orang si A tersebut sedang kondisinya terkurung dalam kondisi perasaan dirinya dengan atas nama cinta. Nah, apa sih misalkan yang bisa jadi solusi? Solusinya adalah kembali ke akal sehat. Kembali ke akal sehat bahwa yang dia lakukan tetap harus menggunakan logika rasional, memfilter baik dan buruknya, sehingga apapun dalam keputusan dalam pikiran dia itu bisa menjadi keputusan yang tepat dan sangat tepat ya. Jadi keputusannya cepat dan tepat, dan tidak lagi merasa bahwa dirinya itu banyak melakukan menjas bahwa dirinya salah ya. Kalau sudah menyalahkan dirinya ya, ini yang menjadi polemik. Kalau misalkan dia misalkan bangkit dengan secara alamiah, dengan mampu berpikir, ya itu is okay dengan durasi cepat yang misalkan dengan keterpurukannya 1 minggu atau 2 minggu bangkit lagi. Ada juga yang keterpuruk terus-terusan, maka itu harus ada bantuan orang lain, dan orang tersebut seharusnya mengakui bahwa dia itu
oh iya, saya memang harus dibantu kalau dia tidak mampu untuk keluar dari zona tersebut. Ya, bisa jadi dengan kondisi ini membutuhkan terapi ya, terapi hipnoterapi untuk menjadi satu buah ketenangan, sedikitnya melupakan apapun yang terjadi, dan kejadian itu menjadi satu buah pembelajaran terhadap dirinya agar tidak terulang kembali. Nah, apabila teman-teman ada yang merasa kondisinya seperti ini, silakan di kolom komentar, silakan di bawah. Nah, jika merasa bermanfaat video ini, silakan share, like, dan komen, dan subscribe juga ya buat teman-teman. Jadi tetaplah pada kesimpulannya, cinta harus berlogika. Nah, karena itu akan menimbulkan cinta yang sehat, cinta yang hakiki. Nah, salam cerdas, salam hipnosa.